Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Agustin Rinaldi dari S1 Manajemen kelas Eksekutif dengan NIM 01 011 811 32. Untuk yang pertama, pengertian ERP. ERP singkatan dari kata enterprise atau perusahaan atau organisasi, dan planning, perencanaan, dan resource sumber daya, yaitu adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi, bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Dapat juga dikatakan ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasi semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasi dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan, seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, supply chain management atau manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok menjadi topik hangat dalam dunia bisnis saat ini, mengingat banyak sekali manfaat yang dapat perusahaan, mulai dari penekanan biaya sampai masalah kepuasan konsumen. Secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, jadi mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggan dengan cara efisien. Secara umum, pemahaman rantai pasok akan mengandung makna terjadi aliran material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Dengan demikian, untuk rantai pasok, kebutuhan akan didukung teknologi informasi adalah mutlak diperlukan, karena penyamaan persepsi kebutuhan akan muncul dari sisi kebutuhan material yang akan diolah dan kebutuhan produk yang diperlukan oleh konsumen. Untuk yang ketiga, pengembangan dari Customer Relation Management atau CRM. Customer Relationship Management, disingkat CRM, adalah strategi bisnis untuk mengoptimalisasikan profil perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, menerangkan kontrak, meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya manajemen pelanggan. Melalui CRM, Anda dapat menemukan informasi terbaru tentang pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis layanan yang perlu ditingkat. Untuk beberapa divisi informasi dari CRM sangat penting, di mana Anda dapat melihat masalah yang berusaha aktif di media sosial sampai tren yang sedang populer. Saat ini banyak perusahaan yang berusaha aktif di media sosial dan dapat lebih dekat dengan pelanggan mereka. Di sini juga bisa melihat seperti apakah pelanggan mendefinisikan perusahaan di media sosial memuaskan atau sebaliknya. Yang keempat, the future of fintech atau AI. Industri jasa keuangan saat ini sedang mengalami periode perubahan besar. Teknologi menyediakan sarana bagi perusahaan untuk menata kembali cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka. Salah satu pengembangan yang sangat signifikan adalah pemanfaatan kecerdasan pembuatan AI atau machine learning. Laju penerapan AI semakin cepat karena perusahaan memanfaatkannya untuk meningkatkan efisien dan inovasi guna mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Organisasi layanan keuangan memiliki sejarah panjang dalam bekerja dalam data,
misalnya menggunakan data analitik untuk mengekstrak wawasan guna menciptakan model bisnis yang lebih baik dan lebih menguntungkan, strategi bisnis, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Tantangannya terletak pada perorganisasian dan pengelolaan data ini, memverifikasi keakuratannya, dan memanfaatkan peluang yang diberikannya. AI dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan kinerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisiensi, dan menganalisis dengan cepat dan melihat tren pembuatan proposisi nilai baru, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ini menciptakan siklus inovasi di berbagai fungsi bisnis dan pengalaman pelanggan yang ditata ulang. AI akan menjadi kunci dalam cara industri keuangan beroperasi dan memberikan layanan serta untuk bersaing dan berkembang. Menurut perusahaan konsultan Accenture, kontribusi AI dan teknologi tambahan untuk perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia diperkirakan mencapai 140 dolar miliar dalam perolehan produktivitas dan penghematan biaya pada tahun 2025. Sekian rangkuman untuk syarat ujian akhir ini. Bila ada salah-salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.